niru aku. Sebisamu kamu niru aku. Ya, saudara. Dan inilah yang akan membangun rumah tangga. Ini menjadi tonggak kekuatan dalam keluarga. Yaitu kasih dan pengorbanan. Amin. Dan Anda dan saya akan melakukannya. Selalu kita mohon Tuhan. Ya jangan lupa dalam doa 20 menit tersebut. Tuhan tolong kepada hamba. Supaya engkau melapisi hamba. Dengan emas kekudusanmu. Emas kasih dan korbanmu. Supaya hamba boleh berkenan ke hadiratmu. Amin. Saudara, dari ayat ini kita akan melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Judulnya adalah sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pada Alkitab tolong dibuka 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca. 1, 2. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami tidak mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi saudara, lapisan ini membuat Tuhan tergerak dan menilai kamu ada sifatku anakku. Kamu dilapisi dengan sifat kasih Kristus. Dan kamu dikuasai oleh kasih Kristus, oleh sifatku. Kamu mengimitasi, kamu niru aku. Saudara, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, saudara, itu sebenarnya ada 3 terjemahan dalam bahasa Inggris. Semuanya indah sekali ya. Goodspeed pada tahun 1926 menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris dengan kalimat ini. It is Christ's love. It is Christ's love that controls me. Adalah kasih Kristus yang mengendalikan, yang mengontrol aku dalam semua keadaan. Aku dikendalikan oleh kasih Kristus. Jadi ini merupakan sesuatu yang istimewa. Bahwa saudara dan saya itu bisa dikendalikan. Saudara, kenapa? Karena nyambung. Saudara, itu kasih Kristus. Kasih Kristus harus mengendalikan saya. Saudara, supaya apa? Supaya Tuhan tahu ini memang punyaku. Aku mengendalikan dari jarak jauh si Timothy Roy ini. Ya, si A, si B, si X. Aku mengendalikan dari... Ya, saudara. Tuhan ingin supaya kita mempunyai kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara. Yang mengendalikan hidup kita. Sehingga Tuhan melihat bukan daging saya. Bukan kayunya. Tapi Tuhan melihat emasnya. Saudara. Dia tidak membuat kita dari dalam ini emas. Tidak, kita dibikin dari debu tanah liat. Saudara, cuman dilapisi sama emasnya dia. Ini luar biasa. Penerjemahan yang kedua, saudara. J.B. Phillips tahun 1958, ya lebih modern lagi. Ini kelihatannya saya umur 8 tahun, masih kanak-kanak. Dia menerjemahkan demikian. The very spring of our actions is the love of Christ. Jadi sumber satu-satunya dari aksi kasih Allah. Dari kegiatan-kegiatan kita adalah kasih Allah, kasih Kristus. Jadi kalau saudara punya action, pelayanan, saudara mempunyai usaha, sesuatu yang sosial kepada orang lain, saudara menolong orang, menolong pekerjaan Tuhan, saudara engkau tidak boleh drivernya beda. Yang menggerakkan hati saya dan menggerakkan hati saudara tidak boleh beda. Hanya Christ's love is the very spring of our action. Jadi kasih daripada Kristuslah yang menjadi sumbernya kita bisa bergerak. Kita bisa berbuat sesuatu. Itu adalah kasih daripada Kristus. Katakan kasih Kristus saja yang menggerakkan hidup saya. Dalam keluarga,
dan di luar keluarga. Amin. Lalu Tuhan bisa memberkati dan bisa memelihara keluarga kita. Karena Dia tahu bahwa kita ini bukan daging yang muncul, tapi emas. Terlapis dengan emas. Imitation of God. Kita adalah imitasi daripada Kristus. Ya. Kemudian penerjemahan yang ketiga, saudara, pada tahun 1961, New English Bible mengatakan kalimat sebab kasih Kristus yang menguasai kami, dituliskan demikian. The love of Christ leaves us no choice. Kasih Kristus tidak menyisakan pilihan apapun yang lain. Terus kasih Kristus ini solid. Ya cuma ini aja. Gak ada embel-embelnya. Oh nanti aku kalau menyatakan kasih Kristus, aku berbuat baik buat dia. Aku punya maksud yang tidak baik. Oh gak boleh. Saudara. Aku ingin supaya aku dipuji. Oh tidak boleh. Saudara. Itu sebab dikatakan the love of Christ leaves us no choice. Kasih Kristus tidak menyisakan pilihan-pilihan dan hal-hal yang lain sebagai kaki tangannya. Maksud-maksud tersembunyi yang lain tidak ada. Jadi dari 3 terjemahan ini saya sepertinya ambruk. Sepertinya saya bilang, Tuhan, Engkau memintanya mutlak dari saya. Saya tidak boleh ditunggangi dengan hal-hal yang lain. Tuhan bilang, benar anakku. Kalau dalam satu rumah tangga atau anak-anakku yang belum berumah tangga, saudara mempunyai hati cinta yang semacam ini. Oh Tuhan itu 100%. Kasih kepada saudara, menjagai, melindungi, mengangkat dan mempermuliakan saudara. Karena saudara mirip dengan dia. Walau imitasi. Katakan walau imitasi. Tetapi saya seperti Kristus. Tidak mungkin kan kita manusia dengan badan kita mau seperti dia 100%. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dan Tuhan tidak kasih kita demikian. Karena kita akan sombong. Ada satu malaikat mencobanya. Namanya siapa? Lucifer. Lucifer ingin mencoba. Aku mau jadi seperti Allah. Dibanting oleh Tuhan. Jadi iblis. Saudara. Jadi Tuhan tidak menghendaki saya dan Anda 100% seperti dia. Dalam kita sampai kulitnya seperti dia. Oh, dia tidak boleh. Saudara. Dia hanya ingin saudara imitasi. Dia hanya ingin saudara dilapis. Seperti itu. Peti itu. Dari kayu. Saudara. Itulah yang Tuhan ingin. Badanmu ini umurnya seberapa Timothy? Tidak lama kamu akan jadi debu lagi. Tetapi kalau kamu ditutup dengan kasihku yang sempurna. Aku melihat kamu memang benar anakku. Aku melihat kamu pantas aku jaga. Kamu pantas aku rawat. Kamu pantas aku pelihara. Amin. Sebab saudara berikan apa yang keadaan kita. Jangan dipoles dengan yang lain. Minta dipoles dengan kasih Kristus. Sifat korban daripada Tuhan Yesus. Kalau engkau memberi kepada hamba. Tuhan hamba ingin berguna untuk yang lain. Kalau engkau memberi kepada hamba. Hamba ingin memberi kepada engkau. Karena terlebih berkat memberi korban daripada menerima. Amin. Nah, saudara. Bila saudara bisa demikian, niscaya Tuhan akan mencurahkan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Jadi dalam rumah tangga, kekuatannya pada imitasi Kristus. Saudara, jangan imitasi orang-orang yang hebat, ya para motivator yang luar biasa, yang membuat saudara dan meminta saudara bermimpi belaka. Tapi minta imitasi dari Tuhan. Saya tidak mau ngimpi Tuhan, saya mau kenyataan. Itu sebab saya beriman, tolong saya dilapisi Tuhan. Daging saya ini, yang hawa nafsuan, yang penuh dengan kemarahan, suka nyeklean, ngelokroan Tuhan. Tuhan pembalas dendam,
pencemburu yang tidak masuk akal, lapisi Tuhan. Sombongnya minta ampun Tuhan. Semua kenajisan saya mau lakukan, lapisi Tuhan, lapisi. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, Tuhan berkata, tak lapisi. Kamu menjadi imitasiku. Itu sebab Anda dan saya harus minta supaya kita menjaga diri kita di dalam sifat karakter Kristus. Amin. Siapa yang mau angkat tangannya? Haleluya. Tuhan Yesus, tolong kepada hamba supaya hamba boleh menjadi imitasimu dengan daging hamba ini, dengan darah hamba ini. Hamba menjadi imitasimu Tuhan. Dan Engkau mempermuliakan hamba dalam keluarga dan di luar keluarga. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan menjadikan kami, karena kami mulai terbuka pikiran kami. Dan kami ingin Engkau melapisi kami. Engkau memberikan kepada kami kuasa imitasimu yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan.